Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alikson, NIM 1011910059. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan di UTS Kepemimpinan B oleh Pak Gatot Gustiaji. Berikut jawaban dari saya. Yang pertama yaitu jawabannya adalah salah karena ada 5. Yang kedua yaitu salah juga. Dan yang ketiga benar. Untuk yang keempat, jawaban saya yang pertama adalah misi dan strategi. Untuk penjelasannya, hampir tidak ada perubahan dalam organisasi yang tidak terkait dengan misi dan strateginya. Yang kedua yaitu kebijakan dan perjanjian hukum, karena perubahan di area ini dapat berdampak signifikan pada perusahaan, sangat tidak populer di kalangan pelanggan dan tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi, yaitu ketika dua perusahaan komersial bergabung atau satu mengambil alih perusahaan lain, ada perubahan struktural yang benar. Yang selanjutnya yaitu proses, yaitu kumpulan tugas untuk mencapai tujuan akhirnya, penyediaan produk atau layanan kepada konsumen. Untuk yang selanjutnya yaitu personil, adalah pengelolaan sumber daya manusia, mulai perekrutan, pelatihan, peran, tanggung jawab, pemberhentian, dan perubahan lainnya. Yang selanjutnya yaitu budaya. Budaya meliputi keyakinan, nilai sikap yang meresap yang menjadi ciri perusahaan. Yang selanjutnya yaitu produk, yaitu ini semua tentang perubahan produk dan segala sesuatu yang terkait dengan mendorong konsumen untuk membelinya. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan, yaitu pengetahuan mendukung setiap produk, proses, inisiatif, proyek, dan program. Yang selanjutnya yaitu teknologi, yaitu perusahaan membuat perubahan pada infrastruktur, teknologinya otomasi sistem, perangkat keras, perangkat lunak, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu integrasi, adalah integrasi mencakup sinkronisasi teknologi informasi dan budaya dan tujuan bisnis, menyelaraskan teknologi dengan strategi dan tujuan perusahaan. Untuk soal kelima yaitu ada 5 yang biasa disingkat BRIEF. Yang pertama yaitu behavior, adalah jangan membuat jarak dengan mereka dan berikan akses informasi seluasnya. Itu yang selanjutnya yaitu relationship, jadilah pendengar aktif dan berilah feedback dengan cara yang tepat. Untuk yang selanjutnya yaitu attitude, yaitu berikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan yang menantang. Yang selanjutnya yaitu values, adalah jadikan pekerjaan mereka memiliki value dan memberi arti di semesta. Untuk yang terakhir yaitu environment, yaitu ciptakan lingkungan kerja tanpa sekat birokrasi yang rumit. Untuk soal yang keenam, jawaban saya adalah manajemen kesan atau impression management, adalah proses yang mana individu-individu berupaya mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadap diri mereka. Tujuannya adalah untuk membuat dirinya lebih menarik di mata orang lain. Beberapa teknik pengelolaan kesan ada 3. Yang pertama adalah keselarasan, sepakat dengan pendapat orang lain untuk mendapatkan persetujuannya. Yang selanjutnya yaitu permintaan maaf, mengakui tanggung jawab atas kejadian yang tidak diharapkan sekaligus minta maaf atas tindakan tersebut. Yang terakhir yaitu promosi diri, menyoroti sifat dan menonjolkan prestasi diri. Untuk yang ketujuh yaitu manajemen konflik. Apa sih itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah memungkinkan terjadinya suatu konflik dalam organisasi berhubungan dengan perasaan, termasuk perasaan yang diabaikan, tidak dihargai, atau beban berlebihan dan perasaan individu yang menimbulkan suatu titik kemarahan. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen konflik. Tujuannya adalah yang pertama, tidaklah untuk menyingkirkan konflik. Yang kedua yaitu justru tujuan itu adalah menciptakan intensitas konflik yang tepat sehingga menuai manfaat fungsionalnya. Berikut adalah 5 gaya penyelesaian konflik. Yang pertama adalah metode penghindaran atau avoidance. Metode ini dilakukan pemimpin dengan menjadi tidak kooperatif dan tidak asertif, menyembunyikan ketidaksetujuan, menarik diri dan dari situasi dan tetap netral. Ini adanya yaitu metode sama rata, smoothing.
Yang pertama yaitu lebih memusatkan perhatian pada upaya untuk memuaskan pihak lain daripada diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu pemimpin menjadi kooperatif, tujuannya untuk mempertahankan keharmonisan organisasi. Yang selanjutnya yaitu metode kompetisi atau competition, orientasi pada diri sendiri yang tinggi dan rendahnya kepedulian terhadap kepentingan orang lain, mendorong untuk menggunakan taktik saya menang dan kamu kalah, serta menekan pihak lain dengan wewenang yang dimiliki. Dan metode selanjutnya yaitu metode kompromi atau compromise. Gaya ini menjadikan seorang pemimpin menjadi kooperatif dan asertif pada tingkat yang secara seimbang memadukan antara kepentingan sendiri dan kepentingan pihak lain. Untuk yang terakhir yaitu metode pemecahan masalah atau problem solution. Metode ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama, mengidentifikasi masalah, kemudian mencari solusi di mana semua pihak diuntungkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami memilih metode problem solution. Untuk soal yang selanjutnya yaitu menyelesaikannya dengan menggunakan metode problem solution. Mengapa? Karena metode ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama, mengidentifikasi masalah, kemudian mencari solusi di mana semua pihak diuntungkan. Dan untuk yang terakhir, cukup dengan tripartit. Terima kasih. Itulah sekian jawaban dari saya untuk mata kuliah kepemimpinan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.